Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjawab soal UTS, ujian tengah semester, program pasca sarjana Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Prof. Dr. Doktoranda Hajah Sri Indrastuti SMM selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Saya Teddy Kusuma, NIM 255221022, kelas B Magister Manajemen tahun ajaran 2025-2026. Mohon izin Ibu, baik saya langsung saja akan membuat video terkait soal yang Ibu berikan. Soal pertama yaitu terkait kemukakan secara konsep peran manajemen SDM sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit motif maupun organisasi sosial. Kemukakan dengan contoh, kasus, dan konsep yang digunakan organisasi tersebut. Baik, saya akan menjawab terkait soal nomor 1. Adapun konteks sebelum era globalisasi, kita ketahui yang saya baca yaitu sebelum tahun 1980-an, dunia bisnis dan sosial belum terhubung secara luas melalui teknologi informasi, pasar internasional, atau arus modal global. Nah, itu sebelum era globalisasi. Kita ketahui saat ini di era globalisasi semuanya serba teknologi. Sudah canggih semuanya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kita ketergantungan dengan teknologi, karena tanpa teknologi, tanpa HP, gadget, dan internet kita tidak bisa menjalankan aktivitas-aktivitas baik di tempat kita bekerja ataupun di dunia pendidikan. Adapun ciri-cirinya, persaingan bersifat lokal dan regional. Fokus manajemen pada efisien internal, bukan inovasi global. Struktur organisasi lebih birokratis dan hierarkis, berarti lebih terstruktur, hierarkis. Teknologi manajemen masih sederhana, belum ada digitalisasi. Nah, ini dia. Sebelum era globalisasi, teknologi manajemen itu masih sederhana, belum ada digitalisasi. Adapun peran manajemen pada organisasi profit motif. Adapun tujuan utamanya yaitu ingin menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Peran manajemen yaitu yang pertama ada planning, perencanaan, fokus pada produksi, kontrol biaya, dan pasar lokal. Contohnya apa? Contohnya menetapkan target produksi sesuai permintaan wilayah tertentu. Yang kedua yaitu peran manajemen dalam hal organizing, pengorganisasian. Strukturnya hierarkis, pimpinan di atas dan pekerja di bawah, sifatnya top down, dari atas ke bawah. Komunikasinya dari atas ke bawah, pimpinan ke bawah. Yang ketiga yaitu leading atau pengarahan. Gaya kepemimpinan otoriter atau birokratis karena kontrol tinggi terhadap pegawai. Yang keempat yaitu controlling, pengendaliannya, pengawasan ketat terhadap biaya hasil produksi dan kehadiran pegawai. Itu peran manajemen pada organisasi motif profit. Yang selanjutnya contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya yaitu PT Semen Gresik di era tahun 1970-an. Pada masa itu PT Semen Gresik yang sekarang Semen Indonesia berfokus pada efisiensi produksi semen untuk pasar domestik, berarti di dalam negeri.
Manajemen menggunakan pendekatan manajemen ilmiah, scientific management, menurut Frederick W. Taylor. Setiap pekerja diberi tugas spesifik, waktu kerja diukur, dan sistem insentif berbasis produktivitas diterapkan. Tujuannya adalah meningkatkan output dan efisiensi, bukan inovasi global atau ekspansi luar negeri. Konsep yang digunakan yaitu konsep scientific management oleh Taylor dan bureaucratic management oleh Weber. Selanjutnya yaitu peran manajemen pada organisasi sosial. Tujuannya apa? Tujuan utamanya pelayanan masyarakat, bukan laba, fokusnya pada efektivitas program sosial, donasi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran manajemen yang pertama yaitu tetap planningnya, yaitu menentukan program sosial, kebutuhan lokal, contohnya di dunia pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, mengatur sukarelawan dan sumber dana lokal, misalnya dari pemerintah atau donatur. Yang ketiga yaitu pengarahan, leading, memotivasi relawan dan memastikan nilai-nilai sosial dijalankan. Yang keempat yaitu pengendalian, controlling, evaluasi efektivitas program sosial, dan penggunaan dana bantuan. Itu terkait peran manajemen pada organisasi sosial. Contoh kasusnya yaitu Palang Merah Indonesia, ya, PMI fokus pada pelayanan kesehatan dan bantuan bencana di dalam negeri, struktur organisasi hierarkis tetap ya. Konsep yang digunakannya yaitu administratif manajemen oleh Henry Fayol dan human relation oleh Elton Mayo dalam konteks memotivasi relawan dan tenaga sosial. Kesimpulannya yaitu sebelum era globalisasi, peran manajemen lebih bersifat internal, administratif, efisien, sentris, baik organisasi profit maupun sosial. Tidak menghadapi tekanan kompetitif lintas negara. Fokusnya pada pengendalian dan stabilitas, bukan inovasi dan adaptasi global. Namun, konsep klasik manajemen menurut Taylor, Fayol, Weber, dan Mayo menjadi fondasi penting bagi perkembangan manajemen modern di era globalisasi berikutnya. Yang kedua, saya akan menjawab soal yaitu terkait bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Kemukakan dengan contoh kasus konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut. Jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan peran MSDI di era persaingan tajam, di era globalisasi dan digitalisasi. Aset utama organisasi bukan lagi mesin atau modal, melainkan manusia yang adaptif, kreatif, berinovasi tinggi. Maka peran MSDI berubah dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis dan transformasional. Adapun peran MSDI di era persaingan tajam, yaitu peran strategis MSDI, yaitu yang pertama, strategic partner, mitra strategis. SDM harus selaras dengan strategi bisnis organisasi. Contohnya apa? Contohnya merekrut talenta yang mendukung digitalisasi atau ekspansi pasar global atau meluaskan pangsa pasarnya sehingga menjadi pasar yang ada di setiap dunia, pasar global, ekspansi pasar global. Yang kedua yaitu agent of change, agen perubahan, membangun budaya inovatif,
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga yaitu employee champion, pendukung karyawan, menjaga kesejahteraan, motivasi dan ketertarikan karyawan. Yang keempat yaitu administrative expert, ahli administrasi, mengelola sistem yang efisien dengan dukungan teknologi tadi. Yang sekarang kita ketahui yaitu teknologi sudah ada AI dan sebagainya ya, yang sudah cukup canggih. Selanjutnya itu ada pun tujuan utama MSDI di era persaingan. Yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, talent management. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga yaitu membangun budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Yang keempat yaitu menumbuhkan loyalitas dan komitmen SDM. Yang kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi HR seperti AI, data digital tools. Nah, itu terkait tujuan utama di era persaingan. Tujuan utama MSDI di era persaingan. Baik, contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya itu Telkom Indonesia menghadapi persaingan tajam dari startup digital ya, operator seluler asing, dan perubahan perilaku pelanggan di era digital. Untuk bertahan, Telkom melakukan transformasi SDM besar-besaran. Nah, ini contoh kasusnya PT Telkom Indonesia. Adapun konsep MSDI yang harus diterapkan di era persaingan tajam saat ini, yaitu konsep MSDI yang berupa strategik HRM SDM. Diselaraskan dengan strategi bisnis, organisasi keunggulan, kompetitif berkelanjutan, human capital management SDM dilihat sebagai aset investasi, bukan biaya meningkatkan nilai tambah manusia. Talent management mengelola siklus hidup karyawan dari rekrutmen hingga retensi, menjaga keberlangsungan talenta, perform, dan reward sistem kinerja diukur secara objektif, penghargaan berbasis hasil, meningkatkan motivasi dan akuntabilitas. Itu terkait konsep MSDI yang harus diterapkan di era persaingan tajam saat ini. Kesimpulannya yaitu MSDI kini bukan sekedar mengelola orang, tetapi mengelola potensi manusia sebagai aset strategis. Dengan menerapkan konsep strategik HRM, talent management, dan transformational leadership, organisasi dapat satu, bertahan di tengah kompetisi global. Kedua, berinovasi secara berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan loyalitas SDM. Keempat, membangun budaya kerja yang unggul dan adaptif. Itu kesimpulan dari soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group. Yang B-nya berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini. Kemudian kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Apa saran terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudara? Kemukakan dengan contoh. Baik, kebetulan organisasi ataupun institusi saya saat ini yaitu di kepolisian. Kebetulan saya berdinas di Polresta Pekanbaru, Bu. Jadi berikut saya jelaskan terkait analisis posisi dan strategis Polresta Pekanbaru dengan kerangka BCG, Boston Consulting Group. Jadi serta karena Polresta Pekanbaru adalah institusi pelayanan publik ya, polisi bukan perusahaan profit, jadi analisis sedikit diadaptasi ke konteks organisasi publik, Bu. Baik.
kondisi organisasi ataupun institusi Polresta Pekanbaru saat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu Polresta Pekanbaru memiliki visi misi yaitu melayani, mengayomi, melindungi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Itu visi dan misi dari kepolisian khususnya di Polresta Pekanbaru, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan. Terus Polresta telah melakukan inovasi pelayanan publik seperti inovasi pelayanan publik digital seperti adanya aplikasi polisi Zapin, adanya terkait pengaduan online, adanya fitur panic button dan lain-lain. Jadi pelayanan publik di Polresta Pekanbaru seperti layanan SIM keliling di CFD, Car Free Day itu pasti ada layanan keliling oleh petugas Satlantas Polresta Pekanbaru, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus pajak ataupun memperpanjang pajaknya ataupun membuat SIM dan sebagainya. Adapun tantangannya yaitu ada mungkin ya, kalau kita di dunia digital tantangan yang paling utama itu ya jaringan sulit ya, sehingga mempengaruhi pelayanan-pelayanan oleh kepolisian dalam hal melayani masyarakat terkait mungkin pelayanan SIM, STNK dan sebagainya. Adapun penguatan keamanan dan patroli yaitu personil Polresta Pekanbaru rutin melakukan patroli rutin malam yang saat ini ada namanya itu tim raga. Ada tim raga yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Riau ya. Oleh Pak Kapolda Riau bagaimana bisa menjaga situasi dan kondisi keamanan di wilayah Pekanbaru khususnya agar aman. Jadi tim raga itu yaitu terkait bagaimana menciptakan Riau aman dari kegiatan geng motor dan kegiatan anarkisme, dan itu sudah berjalan sehingga saat ini bisa kita lihat keamanan di wilayah Kota Pekanbaru khususnya sudah cukup aman dan kondusif. Adapun posisi Polresta Pekanbaru yaitu tadi yang saya jelaskan tadi, ada juga program dari Bapak Kapolda Riau yaitu Green Policing, bagaimana menciptakan bagaimana polisi itu bisa dapat menjaga lingkungan, kelestarian alam, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon. Satu hari satu dan satu orang minimal bisa sudah pernah menanam pohon, sehingga dapat menjaga ekosistem alam yang ada di bumi lancang kuning ini. Itu program dari Bapak Kapolda Riau terkait green policing. Ada lagi turunannya yaitu jalur jaga alam untuk Riau. Ada lagi radar Riau Damai anti cybercrime. Itu bagaimana program itu dapat menciptakan ataupun menerima aduan-aduan yang sifatnya kejahatan cyber bisa diantisipasi dengan program radar tadi. Adapun keunggulannya yaitu tadi sudah saya sampaikan ya, Bu Izin, komitmen terhadap nilai pelayanan, integritas, modernisasi, inovasi dalam layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat seperti SIM keliling tadi. Terus kelemahannya Pak, infrastruktur teknologi masih belum sepenuhnya stabil ya, seperti gangguan jaringan tadi. Itu kelemahannya, tapi sejauh ini bisa diatasi. Baik, saran yaitu agar Polresta Pekanbaru lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun strategi utama adalah mengalokasi sumber daya untuk memperkuat layanan digital tadi. Sumber daya dari personel tadi harus ditingkatkan dalam hal pelayanan digital sehingga menjaga layanan unggulan yang baik kepada masyarakat.
Itu terkait jawaban dari nomor 3, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan dapat Ibu terima jawaban dari soal UTS yang Ibu berikan. Saya akhiri. Terima kasih Ibu. Semoga kita selalu dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bu Prof, Prof Sri atas bimbingannya selama ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.